di suatu tempat isekai bernama Aetheria, sebuah negeri yang melayang di atas awan. Oh bang, kok bisa melayang bang? Bang, kapan fast reveal bang? Ya kenapa Aetheria ini bisa melayang? Soalnya di Aetheria ini ada sebuah sumber daya yang namanya itu Thunderstone. Anjay, ya ini tuh kayak kristal gitulah yang bisa ngasih kekuatan angin di kecamatan Aetheria, yang ngebikin beberapa hal yang ada di sana itu jadi bisa melayang, kayak pulaunya, terus makhluk hidup yang ada di sana. Bahkan katanya siapapun yang punya hati murni, mereka ini juga bakal bisa terbang. Anjay, ya sebaliknya kalau hatinya mereka ini nggak murni ya jatuh. Nah, di sisi lain Aetheria, jauh di atasnya, itu ada sebuah kota melayang yang namanya itu Aerotopia. Aerotopia. Ya ini tuh, ya kota melayang gitu. Ya. Nah, Aerotopia ini juga pakai kekuatan dari Thunderstone, biar kotanya ini bisa melayang di udara. Nah, cuman bedanya, kalau kecamatan Aetheria ini kan melayang emang gegara natural dari kekuatan Thunderstone. Alami lah. Nah, sedangkan kalau Aerotopia ini, Thunderstone-nya ini diolah jadi bahan bakar gitu. Jadi, gitulah, paham kan? Kalau nggak paham, ulangin aja videonya sampai paham. Oke, lanjut. Nah, di kota Aerotopia ini, hiduplah Edith. Ya, sejak kecil, si Edith ini hidup bareng ortunya di sana. Wis, lengkap lah, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, lalu suatu ketika, si Edith sama ortunya ini tuh naik kapal terbang dan jalan-jalan gitulah ke wilayah Aetheria. Dan tiba-tiba, duar, dengarkanlah. Ya, kapal terbangnya ini meledak dan kecelakaan. Dan semua penumpangnya dari kapal terbang ini pun mokat, termasuk ortunya si Edith ini. Nah, untungnya, karena plot armor MC, si Edith ini diselamatin sama seekor Sky Whale yang ada di sana. Dan dia ini dibawa ke wilayah desa Forest Tribe, sebuah suku asli yang hidup di kecamatan Aetheria. Dan di sana, si Edith ini pun dirawat sama pemimpin dari Forest Tribe ini. Dan karena dia ini udah gak punya siapa-siapa ya, akhirnya si Edith ini pun mutusin buat netap selamanya di sana. Join Forest Tribe gitulah dia ini. Jadi bulu-bulu. Nah, karena kejadian kecelakaan yang dialami sebelumnya, itu ngebikin si Edith ini jadi trauma. Dan ngebikin dia ini berubah jadi anak yang nolep dan pendiam. Terus juga ya, karena dia ini aslinya dari Aerotopia ya, bukan asli orang sana. Jadinya, dia ini sering banget dibully gitu sama bocil-bocil lain yang ada di sana. Nah, di sisi lain, itu ada seekor bocil lain yang lihat si Edith ini dibully. Ya, dia ini tuh si Xavier. Yo Aimo. Ya, gue sebut si Sapri aja lah biar gampang. Nah, si Sapri ini orang asli Aetheria. Bokapnya ini berasal dari Forest Tribe. Cuma nyokapnya dia ini dari Aerotopia. Tapi ya, mereka ini netap di desa Forest Tribe di Aetheria dan hidup bahagia. Anjay. Oke, balik lagi ke si Edith. Nah, ngelihat si Edith ini dibully, sebagai mas-mas yang baik, bijak dan tidak sombong, si Sapri ini pun langsung nolongin si Edith ini. Dia ini langsung lempar buah apel ke pentolan dari para pembuli itu. Jangan ganggu dia. Dan hal itu ngebikin para pembuli ini jadi langsung ketar-ketir. Oh shit, dia MC di cerita ini cuy. Kita cuma NPC, dia pasti punya plot armor. Mending kita aja yang pergi. Dan para pembuli itu pun kabur. Nah, di saat itu pertama kalinya si Edith ini ketemu sama bocil lain yang bisa nerima keberadaannya. Dan akhirnya mereka ini pun jadi bestie. Ya, bisa dibilang si Sapri ini tuh teman satu-satunya si Edith ini. Dan sejak saat itu mereka ini sering ngabisin waktu bareng, mabar, sebat. Wes jadi akrab banget lah mereka ini. Kalau katanya orang zaman sekarang itu FWB, friend with benefit. Anjay. Benefitnya itu ya mabar, kusreng sama imo. Pernah juga di suatu ketika si Sapri ini ngajak si Edith ini buat pergi ke tepi pulau Aetheria. Dan di sana si Sapri ini ngasih tahu fakta kalau Liga Tani sudah berakhir. Si Sapri ini ngasih tahu fakta kalau semua yang ada di Aetheria ini bisa terbang gara adanya kekuatan alam Thunderstone. Dan siapapun yang punya jiwa murni, mereka ini juga bakal bisa terbang dengan kekuatan alam Thunderstone. Ya intinya si Sapri ini ngajarin si Edith buat terbang gitulah. Anjay. Dan ya, karena ternyata mereka ini sama-sama punya hati yang murni, jadinya mereka ini bisa terbang bareng. Wih. Dan mereka ini pun ngabisin waktu bersama melayang di udara, berdua, mesra. Wih, intinya mereka ini hidup bahagia lah. Tamat. Turung blok. Sampai suatu ketika, tiba-tiba nyokapnya si Sapri ini mokat. Dan kejadian itu ngebikin bokapnya ini berubah jadi orang yang pemarah dan sengklek. Wis jadi agak gila gitulah. Dan karena hal itu, buat ngejauhin dari sifat buruk bokapnya ini, akhirnya kakeknya ini pun mutusin buat ngebawa dan ngadopsi si Sapri ini di Aerotopia. Dan sejak saat itulah si Sapri ini berpisah sama ayahnya, sama warga Forest Tribe, dan juga sama si Edith.
kira hubungan kita istimewa. Ya, sejak saat itu, si Sapri sama si Adit ini pun menjalani hidup mereka masing-masing. Dan waktu pun berlalu. Di hutan Aetheria, si Adit ini tumbuh gede. Dan di masa itu, pemimpin suku Forest Tribe yang adopsi si Adit ini mokat. Dan nggak tahu gimana ya, padahal dia ini kan anak pungut. Si Adit ini pun diangkat buat jadi pemimpin suku yang baru. Anjay. Dan karena jabatannya itu, dia ini jadi dapat privilege buat pakai si Marduk, sebuah senjata Gundam kuno yang udah diturunin sama Forest Tribe selama bertahun-tahun. Anjay. Nah, di sisi lain, di Aerotopia, si Sapri ini juga tumbuh gede. Bang, kok tinggal gede bang? Dong bang, kami percaya pun butuh asupan gede. Oke. Aku melakukannya. Iya, yeah. Oh, tulis. Ayo tulis. Aku hampir selesai. Di sisi lain, di Aerotopia, si Sapri ini tumbuh gede. Dan karena didikan dari kakeknya, dia ini join militer dan jadi salah satu pemimpin pasukan Aerotopia. Anjay. Ya, selain itu, setelah cukup lama hidup di Aerotopia, itu ngebikin si Sapri ini jadi lupa sama kehidupan lamanya di Aetheria. Nah, di masa itu, sumber daya kristal Thunderstone ini jadi makin terbatas. Jadi langka lah, yang ngebikin alam Aetheria ini perlahan jadi nggak seimbang. Dan hal itu nyiptain konflik antara Forest Tribe sama Aerotopia. Wes mereka ini rebutan sumber daya Thunderstone gitulah. Bagaimana dengan kesetiaan? Semua untuk satu. Dan satu untuk semua. Aerotopia ini pengen nge-farming Thunderstone ini buat bahan bakar kotanya biar bisa tetap berdiri, sekaligus buat ngedanin penjelajahannya mereka buat nyari tempat tinggal baru buat warganya. Soalnya mereka ini yakin kalau mereka ini gak bakal bisa hidup lebih lama di Aetheria. Nah, sedangkan di sisi lain, para Forest Tribe ini tetap berusaha buat ngelindungi kecamatan Aetheria. Soalnya mereka ini yakin kalau dengan menjaga dan ngelestariin Thunderstone yang tersisa, mereka ini bakal bisa mertahanin Aetheria. Dan perbedaan itulah yang nyiptain konflik antara Forest Tribe sama Aerotopia. Nah, lalu suatu ketika, si Sapri dan pasukannya ini ditugasin buat nge-farming Thunderstone yang ada di Aetheria. Dan OTW lah mereka ini. Nah, pas mereka ini sampai di sana, mereka ini langsung dicegat sama si Adit dan Marduk yang berusaha ngejaga Aetheria. Dan di saat itulah, si Sapri dan si Adit ini reunian lagi setelah sekian lama. Ya, si Adit ini nggak expect kalau si Sapri, orang yang dulunya dia ini percaya banget, sekarang ada di sisi Aerotopia, alias sisi musuhnya warga Forest Tribe. Tapi ya, meski begitu, demi ngejaga Aetheria, mau nggak mau, si Adit ini harus tetap ngehentiin mereka. Dan dengan kekuatan Gundam kunonya, si Adit ini berhasil ngancurin pasukan kapal terbangnya si Sapri ini. Duar! Dan di saat itulah, si Adit ini ngeliat si Sapri ini jatuh. Ya, kenapa dia ini nggak terbang ya? Soalnya dia ini kan udah lupa sama kehidupan lamanya. Jadinya itu ngebikin si Sapri ini jadi lupa gimana caranya terbang di Aetheria. Gomen, amanai. Dan ngeliat si Sapri ini nggak bisa terbang kayak dulu, si Adit ini langsung lompat dari Marduk. Dan dia ini pun langsung ngegandeng tangannya si Sapri ini dan nyelamatin dia. Edit. Dan mereka ini pun berhasil mendarat dengan selamat. Anjay. Nah, cuman si Sapri ini terluka parah gara-gara ledakan di kapal terbangnya. Dan karena nggak tega ngelihat sohib FBB-nya ini terluka, akhirnya si Adit ini pun mutusin buat diam-diam ngebawa si Sapri ini ke desa Forest Tribe dan ngobatin lukanya. Nah, pas sampai di sana, ngelihat desa Forest Tribe ini, itu ngebikin si Sapri ini jadi langsung keinget sama semua masa lalunya. Ya, mengingat semua kenangan masa lalunya, itu ngebikin si Sapri ini jadi kangen banget lah sama kehidupan lamanya. Nah, tapi ya, di sisi lain, dia ini juga ingat kalau warga Aerotopia ini berharap gede ke dia. Dan dia ini juga udah janji kalau dia ini bakal ngasih kehidupan yang layak buat warga Aerotopia. Dan ya, setelah lukanya dia ini pulih, si Sapri ini pun mutusin buat langsung balik ke Aerotopia. Ya, nggak tahu naik apa. Kan armadanya dia ini kan udah meledak semua. Jadi ya, anggap aja ada ojol terbang di sana. Nah, pas Denny sampai di Aerotopia, kakeknya ini langsung kayak marah-marah gitu dan ngerasa kecewa ke si Sapri ini gara-gara dia ini gagal ngejalanin misinya. Goblok, bokeh, noob, beban. Kamu tuh sama aja kayak bokapmu yang berasal dari pedalaman itu. Ya, bahkan gak tahu kenapa kakeknya ini sampai ngebawa-bawa dan ngerendahin warga Forest Tribe yang ada di Aetheria dan nganggep kalau mereka ini gak selevel sama Aerotopia. Nah, ngedenger hal itu, ya itu ngebikin si Sapri langsung ngamuk dong. Ya, soalnya dia ini kan juga berasal dari Aetheria.
Jadi ya ikutan kesenggol lah. Personal banget bro. Dan saat itu hubungannya si Sapri sama kakeknya ini jadi merenggang. Ya tapi hal itu nggak ngebikin si Sapri ini berhenti berjuang buat Airtopia. Dia ini ngerasa kalau warga Airtopia ini nggak salah apa-apa dan nggak ada hubungannya sama sekali sama konflik pribadinya. Dan si Sapri ini bakal tetap bertekad buat bisa nemuin rumah baru yang layak buat warga Airtopia. Anjay. Ya yang jelas bukan rumah taperan. Sekarang tujuannya si Sapri ini adalah pergi ke lokasi World Tree, pohon dunia. Ya ini tuh sebuah pohon kehidupan yang tersembunyi di reruntuhan di tengah Eteria. Katanya pohon itu punya kekuatan yang bisa ngasilin sumber daya Thunderstone yang cukup gede. Dan OTW lah si Sapri sama pasukan barunya ini ke sana. Nah, di sisi lain, si Edith yang tahu tekadnya si Sapri ini kalau si Sapri ini bakal pergi ke lokasi World Tree buat ngedapetin sumber daya Thunderstone. Dan hal itu ngebikin si Edith ini pun juga langsung OTW war ke sana. Ya dia ini kayak panik gitulah. Soalnya dia ini tahu kalau di lokasi World Tree itu di sana juga ada sebuah kekuatan berbahaya yang tertidur selama ribuan tahun. Watashi, 目が覚めたの？外の世界は一体どうなっているの？空の海を飛ぶのは簡単。自分のことを風だと思うの。危機が迫っているわ。まさか彼が飛び方を忘れてしまってたなんて。かかれ。世界がまだ私を必要としている。もう耐えられまい。お願い、マルド君、バビロン、お願い、やめて。夢じゃない。やっと会えた。絶対に諦めないわ。希望を捨てない。だから前に進めるの。私たちの物語はまだ始まったばかり。 Take over!